2 dekade lalu, Jakarta dihebohkan oleh kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Siswanto, yang dikenal sebagai Robot Gedek. Kasus ini mencuat pada 1997 ketika Robot ditangkap atas tuduhan sodomi dan pembunuhan terhadap 8 anak jalanan di Jakarta dari 1994 hingga 1996. Korban-korbannya ditemukan dengan luka jeratan di leher, sayatan di perut, dan anus yang rusak oleh benda tumpul. Robot, seorang gelandangan dengan kondisi fisik yang lemah, akhirnya ditangkap di Tegal setelah polisi mendapatkan titik terang dari beberapa saksi. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Robot pada 1997, dan ia meninggal di LP Nusa Kambangan akibat serangan jantung 1 dekade kemudian. Meskipun Robot telah dihukum, muncul dugaan bahwa ia bukan pelaku sebenarnya. Usman Hamid dari Kontras menyatakan bahwa Robot mungkin hanya korban salah tangkap. Nama Bakuni, alias Babe, mencuat sebagai pelaku yang lebih mungkin karena ia ditangkap pada 2010 atas tuduhan pembunuhan berantai terhadap 14 anak, dengan modus yang mirip. Polisi dan pengadilan tetap teguh pada pendirian mereka bahwa Robot dan Babe adalah 2 kasus terpisah. Mereka mengklaim bukti kuat termasuk sperma dan sidik jari Robot di tempat kejadian, serta pengakuan Robot sendiri, memastikan bahwa Robot adalah pelaku pembunuhan berantai di Jakarta. Mari kita bahas kasus ini selengkapnya. Siswanto lahir dan dibesarkan di Desa Beji, Batang, Jawa Tengah. Dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, di mana ayahnya bekerja sebagai buruh tani dan menjadi satu-satunya pencari nafkah. Karena kesulitan ekonomi, Siswanto tidak pernah mendapatkan pendidikan formal dan tumbuh menjadi buta huruf. Selain itu, sejak kecil ia mengalami cacat fisik yang menyebabkan gerakan kepalanya tidak normal. Detail lebih lanjut tentang kondisi fisiknya sulit ditemukan karena kurangnya informasi. Meskipun memiliki banyak kekurangan, Siswanto sejak kecil pandai bergaul dan memiliki banyak teman. Dia adalah anak yang ceria, terutama saat bermain dengan teman-temannya. Di antara teman-temannya, ada yang baik, tetapi ada juga yang lebih tua dan sering memanfaatkan keluguan Siswanto. Meskipun memiliki banyak kekurangan, Siswanto pandai bergaul dan memiliki banyak teman. Dia adalah anak yang ceria, terutama saat bermain dengan teman-temannya. Namun, di antara teman-temannya yang lebih tua, ada yang sering memanfaatkan keluguan Siswanto. Mereka, yang semuanya laki-laki, sering melecehkannya untuk memuaskan hasrat mereka. Siswanto tidak berani melawan karena selalu berada di bawah ancaman, sehingga dia hanya bisa pasrah dan diam menerima perlakuan tersebut. Sementara di rumah, Siswanto hanya menjadi anak yang terlihat pendiam dan cenderung murung, tidak terbuka dengan orang tuanya terutama tentang pengalaman-pengalaman di luar. Pada tahun 1970-an, sebagai seorang remaja, dia memutuskan untuk meninggalkan desanya sendirian dan merantau ke Jakarta dengan harapan mencari keberuntungan. Namun, begitu tiba di Jakarta, semua tidak sesuai dengan harapannya karena dia harus menghadapi kerasnya kehidupan di kota besar yang membuatnya harus merindukan makanan dan bertahan hidup setiap hari. Meskipun demikian, dia belajar beradaptasi dengan kehidupan semacam itu dan akhirnya memiliki banyak teman di antara sesama pengemis dan pengamen. Di Jakarta, Siswanto tinggal di Pasar Gaplok di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Dia tinggal di daerah pinggiran rel kereta yang kumuh bersama dengan anak-anak sebaya yang juga mengemis. Mereka diasuh oleh seorang ibu yang mereka panggil Mami, yang mengasuh mereka dengan tujuan agar menjadi pengemis yang bisa mendapatkan keuntungan dan membagi hasil dari pengemisan mereka. Praktik seperti ini sudah umum dan dikenal sejak lama di sana. Meskipun demikian, karena Siswanto pandai bergaul, dia memiliki banyak teman di antara mereka yang bahkan menyukainya karena dia adalah anak yang lugas, jujur, dan sangat setia terhadap teman-temannya. Tetapi karena Siswanto kecil dan naif, teman-temannya dan lingkungannya sering memanggilnya dengan sebutan Robot Gede, karena gerakan kepalanya yang terkadang kaku seperti robot. Dia dikenal sebagai sosok yang polos seperti Robot ini. Namun, karena sifat naifnya, dia seringkali menjadi target pemerkosaan oleh preman-preman jalanan di sana. Mereka melihat Siswanto sebagai orang yang lemah dan mudah dikuasai, sehingga sering memanfaatkannya untuk pemuas nafsu mereka. Siswanto yang tidak berani melawan saat diganggu oleh preman-preman ini semakin sering menjadi sasaran mereka. Sepertinya kisah yang dialami Siswanto sangat mirip dengan kisah Babe Baikuni dalam hal pengalaman hidup yang keras dan sering menjadi objek pemerkosaan sesama jenis. Setelah dewasa, Siswanto mengalami perubahan orientasi seksualnya karena pengalaman traumatis masa lalu yang seringkali melibatkan pemaksaan. Pada tahun 1990-an, ketika dia sudah dewasa, Siswanto mulai mengasuh anak-anak gelandangan di sekitarnya dengan menawarkan iming-iming jajanan atau permainan dindong, sebuah permainan koin yang populer pada masanya. Permainan ini menjadi hiburan yang diminati banyak anak-anak dan orang dewasa pada era tersebut. Setelah anak-anak itu merasa nyaman dengan Siswanto,
mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Siswanto, yang terlihat ramah dan baik hati, sering mengajak mereka ke tempat-tempat yang sepi dan terpencil di sekitar kota. Salah satunya adalah sebuah gedung tua yang terbengkalai di pinggiran kota, tempat yang jarang dikunjungi orang. Di dalam gedung itu, suasana terasa hening dan misterius. Dinding-dinding yang retak dan jendela-jendela yang kotor menambah kesan seram di tempat yang sudah lama terlantar itu. Namun, Siswanto terlihat tidak terganggu dengan suasana itu. Ia bahkan tampak lebih semangat untuk mengajak mereka menjelajahi setiap sudut gedung yang tersembunyi. Disitulah dia menjadikan anak-anak itu untuk memuaskan nafsunya yang dia lakukan secara paksa, dengan mengancam dan membuat anak itu takut dan patuh. Setelah puas, anak-anak itu dia biarkan pergi. Siswanto berani berbuat begitu karena mereka anak gelandangan yang tidak punya siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Yang mana kejadian ini persis ketika dia kecil dulu yang hanya bisa diam dalam ketakutan. Jadi, dari tahun 1990 hingga 1994, Siswanto melakukan hal seperti itu terhadap banyak anak jalanan di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Awalnya, semua korban tidak dieksekusi olehnya. Namun, mulai tahun 1994, perilaku Siswanto menjadi semakin ekstrim. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, Siswanto mulai penasaran dengan rasa darah yang membuatnya nekat untuk tidak hanya mengancam, tetapi juga mengakhiri hidup korban-korbannya. Korban pertamanya adalah seorang anak gelandangan yang namanya dan usianya tidak diketahui secara pasti. Diperkirakan berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Setelah menunjukkan rasa iba dan menawarkan makanan kepada anak yang ditemuinya di dekat jalur kereta di Senen, Jakarta Pusat, Siswanto berhasil mendapatkan kepercayaan anak tersebut. Anak itu, setelah merasa kenyang dan berbincang-bincang dengan Siswanto, akhirnya setuju untuk diajak ke wilayah semak-semak yang sepi bersamanya. Mereka berdua berjalan meninggalkan kebisingan jalanan menuju ke tempat yang tenang di tengah semak-semak. Anak itu mulai merasa nyaman dengan Siswanto, yang terus memperlihatkan kebaikan dan perhatian padanya. Namun, di balik kebaikan itu, apakah Siswanto memiliki motif atau agenda tersembunyi yang belum terungkap? Disitulah Siswanto merudal paksa anak itu untuk memuaskan nafsunya. Setelah dia puas, anak itu pun dia eksekusi untuk diminum cairan merahnya. Karena menurut dia, cairan merah itu rasanya asin. Yang membuatnya sangat gila adalah dia menjadikan nasi bungkus yang dia makan persis di samping tubuh anak yang tergeletak. Setelah itu, dia meninggalkan tubuh anak itu begitu saja, kemudian pergi dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, bahkan tanpa berusaha untuk kabur atau sembunyi. Tindakan ini menunjukkan betapa terganggunya otak Siswanto dan kurangnya empati yang dalam terhadap korban-korbannya. Besoknya, warga menemukan tubuh anak itu dalam keadaan yang membuat semua warga di sana terkejut. Karena isi perutnya udah keluar, karena memang dijadikan kawan makan nasi oleh Siswanto. Dan saat diselidiki, di tubuh anak itu adanya kerusakan di anusnya. Ya karena dirudal secara paksa oleh Siswanto. Kisah ini semakin menyentuh. Dalam kehidupan nyata, kasus-kasus seperti ini memang sering terjadi di mana korban yang tidak memiliki identitas atau keluarga sulit untuk dilacak pelakunya. Ketika tubuh korban dievakuasi dan dikuburkan tanpa informasi lebih lanjut, ini meninggalkan rasa kehilangan dan ketidakadilan dalam pencarian keadilan. Para polisi dan penyelidik mungkin merasa frustasi karena tidak dapat memberikan kepastian atau keadilan penuh bagi korban dan keluarganya. Kehilangan korban yang mungkin tidak pernah diketahui identitasnya dengan pasti juga menambah kompleksitas dalam proses penyelidikan. Pada saat itu, belum ada yang mengetahui bahwa di balik sosok yang dikenal sebagai robot GD tersembunyi Siswanto, yang berulang kali melakukan tindakan keji tanpa diketahui. Kali ini, korban berikutnya adalah Abdul Rashid, seorang anak gelandangan berusia 11 tahun. Tanpa memiliki keluarga atau identitas yang jelas, Abdul Rashid menjadi sasaran berikutnya dari serangkaian eksekusi mengerikan yang mirip dengan korban sebelumnya. Ketika tubuh Abdul Rashid ditemukan, proses evakuasi dilakukan tanpa banyak informasi tambahan. Keadaan ini menambahkan teka-teki baru dalam investigasi, dengan pelaku masih tetap menjadi misteri. Kehilangan Abdul Rashid tidak hanya meninggalkan kesedihan bagi mereka yang menyayanginya di jalanan, tetapi juga mengekspos ketidakmampuan sistem untuk melindungi yang paling rentan dalam masyarakat kita. Siswanto semakin menjadi sorotan dan terkenal karena terus melanjutkan aksinya terhadap beberapa korban berikutnya dengan modus operandi yang sama. Kejadian ini berlanjut hingga tahun 1994, di mana Siswanto telah melakukan serangan terhadap 7 korban, semuanya anak gelandangan. Namun, pada saat itu, tidak seorang pun mengetahui bahwa Siswanto adalah pelakunya, dan tidak ada yang mencurigainya. Ironisnya, meskipun melakukan kejahatan secara terang-terangan, Siswanto tidak berupaya untuk melarikan diri atau menyembunyikan identitasnya.
Selama polisi terus menyelidiki temuan korban-korban tersebut, kasus ini tetap menjadi teka-teki yang membingungkan. Dari korban pertama hingga yang ketujuh, polisi menemukan bahwa semua korban dieksekusi dengan metode yang serupa. Ini mengindikasikan bahwa semua kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang sama. Ketegangan dan ketidakpastian terus meningkat seiring waktu, karena masyarakat dan penegak hukum berusaha memahami motif dan identitas pelaku di balik serangkaian kejahatan ini. Dengan fakta bahwa Siswanto tampaknya beroperasi tanpa rasa takut di tengah-tengah kota, tanpa upaya untuk menyembunyikan jejaknya, hal ini menambah kompleksitas dalam upaya penyelidikan dan penangkapan pelaku yang masih belum teridentifikasi ini. Karena semua anusnya yang ditemukan dalam keadaan rusak, isi perutnya juga yang semuanya sudah pada keluar berhamburan. Dan semua korban adalah anak-anak tanpa identitas dan keluarga yang jelas. Tubuh mereka ditemukan dengan mudah karena pelaku tidak berusaha menyembunyikan atau menghilangkan jejak korban-korban tersebut. Tindakan ini menunjukkan bahwa pelaku dengan berani membuang tubuh korban secara terang-terangan. Meskipun begitu, polisi tidak menemukan jejak yang dapat mengidentifikasi pelaku, seperti jejak DNA, yang membuat kasus ini menjadi teka-teki besar bagi mereka. Beberapa warga setempat pada saat itu bahkan mengaitkan kejadian ini dengan mitos-mitos supranatural, mengingat keanehan dan kesulitan memahami kejadian tersebut. Kasus ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat apakah pelaku adalah seseorang yang di luar nalar, karena tidak ada jejak yang ditinggalkan di tempat kejadian. Sementara itu, Siswanto mungkin hanya tertawa mendengar asumsi dari warga yang mempertanyakan hal-hal semacam itu. Ketegangan dan kebingungan semakin memuncak di sekitar kasus ini, dengan masyarakat dan pihak berwenang terus mencari petunjuk yang dapat mengungkap identitas serta motif dari pelaku yang berani melakukan kejahatan di tempat terbuka tanpa rasa takut atau rasa bersalah. Sampai di sini, apakah kasus Siswanto ini sudah selesai? Ternyata belum. Pada tahun 1995, Siswanto masih terus melakukan aksinya kepada korban selanjutnya yang bernama Adri, seorang anak berusia 12 tahun. Adri dieksekusi di wilayah Sepi di Jakarta Timur. Setelah puas merudal tubuhnya Adri dan menjadikan darahnya jadi kawan nasi bungkus, kali ini tubuh korbannya dia potong sampai jadi 5 bagian. Kepala, kedua tangan dan kedua kakinya dia pisahkan dari tubuhnya, yang tujuannya supaya muat dimasukkan ke karung. Setelah itu dia buang tubuhnya di wilayah Semak yang ada di Pendokopi daerah itu juga. Nah, di sini sebenarnya saat Siswanto ini melakukan aksinya, sempat ketemuan dengan salah satu warga di sana yang bernama Baikuni. Mereka sudah sama-sama kenal, karena mereka ini sama-sama suka dengan anak laki-laki. Di sini sebenarnya Baikuni sempat minta bagi jatah ke Siswanto. Tapi karena kaget melihat apa yang dilakukan Siswanto ini kok korbannya sudah berlebihan sampai memotong tubuh korbannya dan meminum cairan merahnya. Baikuni pun jadi takut sampai akhirnya dia pun pergi meninggalkan Siswanto yang sedang beraksi. Babe Baikuni memilih untuk tidak melaporkan pengalaman yang telah dia saksikan sebelumnya. Ironisnya, Babe Baikuni sendiri memiliki latar belakang yang mirip, di mana dia terlibat dalam perlakuan kasar dan bahkan eksekusi terhadap anak-anak yang dirawatnya. Meskipun demikian, keduanya menjalankan perbuatan mereka dengan pendekatan yang berbeda dalam menghadapi situasi yang sama. Berjalannya waktu, Siswanto terus melanjutkan aksinya dengan korban-korban berikutnya. Salah satunya adalah korban ke-9, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang merupakan gelandangan tanpa identitas atau keluarga. Tubuhnya sama seperti korban sebelumnya, ditemukan oleh warga di semak-semak dekat wilayah Pondokopi, Jakarta Timur. Tubuh korban ini juga sudah terpotong menjadi 5 bagian dan ditemukan di dalam sebuah karung. Sampai saat ini, belum ada yang curiga bahwa Siswanto adalah pelaku di balik semua ini. Ini membuatnya tetap bebas untuk melukai korban-korban selanjutnya. Salah satunya adalah seorang anak bernama Kasih, yang berusia 9 tahun dan juga seorang gelandangan tanpa keluarga. Dia ditemukan warga di lokasi yang sama dengan kondisi serupa seperti korban-korban sebelumnya. Temuan korban-korban yang dibunuh oleh Siswanto benar-benar menimbulkan ketakutan di kalangan warga setempat, sehingga banyak yang melarang anak-anak mereka bermain terlalu jauh karena khawatir terjadi hal yang serupa. Polisi terus berupaya mengungkap misteri di balik serangkaian pembunuhan yang mengerikan ini, meskipun menghadapi tantangan besar karena korban-korban yang ditemukan tidak memiliki identitas yang jelas. Kehilangan informasi tentang asal-usul korban membuat polisi terkendala dalam mengidentifikasi pola dan motif dari pelaku kejahatan ini. Ditambah lagi, wilayah Jakarta Timur menjadi tempat penemuan beberapa tubuh anak laki-laki tanpa identitas, termasuk mereka yang menjadi korban tindakan mirip Babe Baikuni, yang juga memiliki catatan serupa dengan modus operandi Siswanto. Kehadiran korban dari kedua pelaku ini membuat penyelidikan semakin rumit, diperparah oleh keterbatasan teknologi dan informasi pada saat itu. Meskipun polisi aktif melakukan patroli di wilayah Pondokopi di Jakarta Timur, Siswanto masih merasa cukup aman untuk melanjutkan aksinya. Namun,
Tekanan dari peningkatan kehadiran polisi membuatnya memutuskan untuk mencari korban baru di lokasi yang berbeda, yakni bangunan bekas bandara di Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun, berada di lingkungan yang asing ini membuat Siswanto merasa kurang familiar. Tanpa memahami betul dinamika sosial dan identitas anak-anak gelandangan di sana, Siswanto terpaksa mengandalkan peruntungan dalam memilih korban berikutnya. Keputusannya untuk beralih tempat mencari mangsa menambahkan kompleksitas dalam pola kejahatan yang sudah sulit dipahami oleh polisi. Salah satu korban saat itu adalah seorang anak bernama Ryu, yang berusia 8 tahun, sering bermain di sekitar stasiun Kemayoran setelah pulang sekolah. Meskipun masih duduk di SD, dia biasanya aman dengan teman-temannya. Namun, hari ini adalah hari yang berbeda. Setelah makan, Siswanto menghadang Ryu dan mengajaknya bermain di dalam gedung bekas bandara Kemayoran yang sepi. Ryu merasa campur aduk antara rasa penasaran dan kekhawatiran. Gedung itu terlihat tua dan terlantar, dikelilingi oleh semak belukar dan dinding-dinding yang retak. Meskipun ragu, rasa ingin tahunya yang besar membuatnya akhirnya mengikuti Siswanto masuk ke dalam. "Mari kita cari peti harta karun yang konon ada di sini," ajak Siswanto dengan semangat, matanya berbinar-binar seperti menjanjikan petualangan besar. Ryu menggelengkan kepala, tetapi senyum Siswanto menular. Mereka berdua memasuki gedung dengan hati-hati, langkah mereka menggetarkan debu-debu yang telah lama terendapkan di lantai beton. "Tapi, Om, ini kan tempat yang ditinggalkan. Bisa jadi berbahaya," ujar Ryu dengan nada khawatir. Siswanto hanya tertawa. "Kita akan baik-baik saja, Ryu. Percayalah padaku." Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong yang gelap, hanya diterangi cahaya redup dari langit-langit yang bocor. Suasana mulai terasa semakin mencekam, tetapi Ryu merasa juga ada sensasi kegembiraan di dalam hatinya. Ini adalah petualangan sesungguhnya, seperti di dalam cerita-cerita yang biasa dia baca. Disitulah Siswanto langsung melakukan aksinya terhadap Ryu. Setelah di rudal tubuh Ryu dipotong menjadi 5 bagian dan dimasukkan ke dalam karung, bersama dengan barang-barangnya termasuk tas sekolahnya. Setelah itu, Siswanto pergi tanpa meninggalkan jejak. Beberapa hari kemudian, seorang pemulung menemukan tubuh Ryu yang sudah terbungkus dalam karung dan segera melaporkannya kepada polisi. Polisi kemudian menyelidiki temuan ini dengan teliti, dan untungnya menemukan petunjuk dari buku tulis yang ada di tas sekolah Ryu, serta dari seragamnya yang mengidentifikasi sekolah Ryu. Beruntungnya, polisi berhasil menemukan keluarga Ryu berkat informasi dari temuan tersebut. Ternyata Ryu memiliki keluarga yang tinggal di wilayah Kemayoran juga, dan keluarganya mengaku bahwa Ryu sering bermain di sekitar stasiun Kemayoran. Dari situlah, polisi mulai mengintai dan mencari informasi tentang pelaku yang masih berkeliaran di wilayah stasiun tersebut. Sementara itu, Siswanto masih berada di wilayah stasiun Kemayoran dan terus mencari korban selanjutnya. Akhirnya, dia menemukan korban terakhirnya, seorang anak bernama Wisnu yang berusia 12 tahun. Saat itu, Wisnu sedang menjual koran di stasiun Kemayoran ketika dia didekati oleh Siswanto yang menawarkan nasib yang sama. Singkat cerita, tubuh Wisnu juga berakhir seperti tubuh Ryu, di mana dia dibawa oleh Siswanto ke gedung bekas bandara Kemayoran dan ditemukan dalam keadaan terpotong di dalam karung, serupa dengan korban-korban sebelumnya. Ibu Wisnu, seorang buruh cuci yang tekun dan penuh kasih, biasanya menunggu dengan sabar di rumah setelah hari-hari beratnya bekerja. Setiap hari, Wisnu, anaknya yang berusia 8 tahun, pulang ke rumah setelah menjual koran di sekitar stasiun. Namun, hari ini adalah hari yang berbeda. Waktu berlalu, tetapi Wisnu tidak kunjung pulang. Ibu Wisnu, yang biasanya tenang dan penuh semangat, mulai merasa gelisah. Saat matahari meredup dan senja mulai menyelimuti kota, kekhawatiran ibu semakin memuncak. Dia mencoba menenangkan dirinya dengan membersihkan pakaian di rumah tempat mereka tinggal, tetapi pikirannya terus melayang pada anaknya. Saat malam tiba dan Wisnu masih belum kembali, hati ibu terasa hancur. Dalam kepanikan yang tumbuh, dia meninggalkan rumah mereka yang sederhana dan bergegas ke stasiun di mana Wisnu biasanya menjual koran. Dia bertanya-tanya kepada orang-orang yang dia temui, mencari tanda-tanda putranya di antara keramaian yang mulai mereda. Ketika tidak ada yang tahu atau melihat Wisnu, kecemasan ibu semakin tak tertahankan. Dia mengingat cerita-cerita tentang gedung bekas bandara Kemayoran yang sering diceritakan anak-anak di lingkungan mereka. Nah, setelah Wisnu tidak pulang selama seminggu, polisi mendatangi rumahnya dan memberitahu ibunya tentang temuan ini. Ibunya sangat hancur mendengar berita tersebut, yang membuatnya terduduk lemas karena kehilangan satu-satunya anak dan temannya di dunia ini dengan cara yang mengerikan. Ibunya kemudian mengakui bahwa Wisnu biasanya menjual koran di sekitar stasiun Kemayoran bersama teman-temannya. Polisi mulai mencari teman-teman Wisnu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Polisi akhirnya menemukan titik terang dari pengakuan salah satu teman Wisnu yang melihat Wisnu terakhir kali berjalan bersama seorang pria dewasa dengan gerakan kepala yang tidak normal. Ciri-ciri ini banyak dikenal oleh orang-orang sebagai karakteristik yang sesuai dengan Siswanto. Babe Baikuni, yang mengenal Siswanto dan pernah melihatnya saat sedang beraksi, juga memberikan informasi kepada polisi tentang ciri-ciri yang cocok dengan pelaku. Dengan tambahan informasi ini, polisi mulai melakukan pencarian di seluruh Jakarta karena menyadari bahwa Siswanto sedang diburu. Siswanto, yang pada saat itu berada di Kemayoran, Jakarta Pusat, tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang diburu oleh polisi. Wajahnya yang mudah dikenali membuatnya menyadari bahwa dia tidak bisa lama bersembunyi di Jakarta. Dengan cepat, tanpa membuang waktu, dia membuat keputusan untuk melarikan diri ke Tegal, Jawa Tengah, berharap untuk menemukan tempat yang aman. Perjalanan menuju Tegal tidaklah mudah. Siswanto harus menyamar dan berhati-hati di setiap perhentian yang dia lewati. Dia merasa tegang dan penuh kekhawatiran, namun tekadnya untuk tidak tertangkap membuatnya terus bergerak maju. Tiba di Tegal, Siswanto mencoba menyembunyikan diri di antara anak-anak gelandangan yang berkelana di sekitar stasiun kereta. Dia berusaha menjaga agar tidak menarik perhatian, tetapi tidak lama kemudian, informasi tentang keberadaannya mulai tersebar. Polisi dari Jakarta dengan cepat mendapatkan informasi bahwa Siswanto berada di Tegal. Mereka bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk melakukan razia di area-area yang dicurigai. Tanggal 27 Juli tahun itu, tahun Sirius 1996, saat malam mulai turun, Siswanto ditemukan di dalam gerbong kereta terbengkalai di kota Tegal. Dia tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Wajahnya yang lelah dan mata yang penuh keputusasaan menceritakan bahwa dia telah berjuang keras untuk menghindari penangkapan. Tetapi akhirnya nasib telah menghampirinya. Siswanto dibawa kembali ke Jakarta dengan pengawalan ketat. Di dalam perjalanan panjang itu, dia merenung tentang kesalahannya dan nasibnya yang kini terjebak di dalam belenggu hukum. Baginya, masa depannya kini menjadi tak pasti. Sementara bayang-bayang masa lalunya yang kelam semakin memenuhi pikirannya. Setelah menjalani proses penyelidikan dan pemeriksaan, Siswanto mengakui bahwa dia telah membunuh 12 korban. Semuanya anak-anak gelandangan, dengan tujuan memenuhi hasrat nafsunya. Dia juga mengaku bahwa dia suka bahkan ketagihan minum darah korban, yang menurutnya rasanya asin, dan itulah alasan dia melakukan kejahatan tersebut. Pengakuan tersebut mengagetkan banyak orang, termasuk Babe Baikuni, yang saat itu merupakan saksi kunci dalam kasus Siswanto, si robot gedik. Babe Baikuni adalah satu-satunya saksi mata yang melaporkan ke polisi tentang apa yang dilihatnya saat Siswanto melakukan kejahatan. Namun, pada saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa Babe Baikuni sendiri juga merupakan seorang monster. Pada saat itu, belum ada yang tahu bahwa Babe Baikuni juga terlibat dalam eksekusi anak-anak jalanan. Bahkan teman-temannya, termasuk Siswanto, tidak mengetahui bahwa Babe Baikuni melakukan kejahatan serupa. Pada tahun 1996, Babe Baikuni masih melanjutkan aksinya, dan Siswanto sendiri tidak menyadari bahwa Babe Baikuni bukan hanya memiliki nafsu terhadap anak laki-laki, tetapi juga melakukan kejahatan serius. Setelah dijatuhi hukuman mati pada tahun 1997, Siswanto menjalani tahun-tahun terakhir hidupnya di dalam sel penjara yang dingin dan sunyi di Nusa Kambangan. Meskipun sudah dijatuhi hukuman mati, eksekusi terhadap Siswanto tertunda berbagai alasan administratif dan prosedural. Selama masa penantian itu, Siswanto tetap menjadi sosok misterius di antara para narapidana lainnya. Di balik tembok penjara, Siswanto terus mempertahankan sikap dingin dan tanpa penyesalan atas tindakannya yang mengerikan. Korban-korban anak jalanan yang ditemuinya di Jakarta Timur dianggapnya hanya sebagai objek yang tidak lebih dari sekadar alat untuk memuaskan nafsunya. Ketika ditanya mengenai mereka, dia seringkali hanya tersenyum mengejek, menganggap bahwa hidup dan mati mereka tidaklah penting baginya. Pada tahun 2007, ketika Siswanto mendekati akhir hidupnya di dalam penjara, nasib buruk menimpanya. Tanpa peringatan, serangan jantung yang tiba-tiba merenggut nyawanya. Kematian Siswanto di dalam selnya memicu berbagai spekulasi dan kontroversi di kalangan masyarakat. Ada yang menganggap bahwa dia harusnya dieksekusi untuk menghukumnya dengan tegas. Sementara yang lain berpendapat bahwa matinya secara alami bisa dianggap sebagai hukuman yang cukup sesuai. Bagi banyak orang, kematian Siswanto tanpa eksekusi yang tegas meninggalkan pertanyaan besar tentang keadilan. Apakah kehidupan di dalam penjara sudah cukup untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya yang mengerikan? Apakah ada keadilan yang sebenarnya untuk korban-korban yang tak terhitung jumlahnya yang telah ia rampas hidupnya? Sementara itu, nama Siswanto tetap menjadi bagian dari legenda urban di Jakarta, mengingatkan akan kejahatan yang menakutkan dan mendorong para orang tua untuk memperingatkan anak-anak mereka tentang bahaya di luar sana. Kisah hidupnya,
yang penuh dengan kegelapan dan ketidakberdayaan korban, tetap menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat, menantang kita untuk memahami dan mencegah terulangnya kengerian seperti yang pernah dilakukannya. Meskipun Siswanto telah ditangkap pada tahun 1996, korban-korban anak jalanan di kawasan Jakarta Timur terus ditemukan tewas. Warga di sana masih menemukan tubuh-tubuh seperti itu, dan semua orang termasuk polisi bingung untuk mengetahui siapa pelakunya sebenarnya. Nah, pada saat itu Babe Baikuni masih terus melakukan kejahatannya terhadap anak-anak jalanan. Akhirnya, pada tahun 2010, kasus Babe Baikuni terungkap. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, dia sebenarnya tidak kalah sadis dengan Siswanto. Saya benar-benar terkejut saat mengetahui tentang kasus mereka berdua. Ternyata, mereka adalah teman yang melakukan kejahatan pada waktu yang sama, bahkan di tempat yang hampir sama di Jakarta Timur. Meskipun begitu, mereka tidak bekerja sama dan memiliki cara serta tujuan yang berbeda. Babe Baikuni, yang dikenal karena kepribadiannya yang kompleks, menghadapi peradilan yang panjang setelah penangkapannya pada tahun 2010. Meskipun dia merawat anak-anak gelandangan dengan baik di depan orang lain, yang menjadi korban kejahatannya adalah pemandangan yang mengerikan. Setelah persidangan yang dramatis, Babe Baikuni dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Di dalam penjara, dia terus menjadi sosok yang misterius, terkadang menunjukkan penyesalan mendalam, namun kadang juga mengungkapkan kebanggaan atas apa yang telah dia capai. Kisah hukuman mereka mengungkapkan bahwa kejahatan seperti yang mereka lakukan tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga merusak kehidupan mereka sendiri secara tak terelakkan. Bagi Jakarta, nama mereka tidak lagi hanya menjadi cerita kriminal, tetapi juga legenda yang menegaskan betapa rapuhnya garis antara kebaikan dan kejahatan dalam masyarakat yang kompleks ini. Kalau robot gedek ini milik korbannya secara random, yang penting anak laki-laki dan gelandangan yang tujuannya untuk memuaskan nafsunya dan meminum darahnya untuk dijadikan kawan makan nasi bungkus. Sedangkan Babe Baikuni menurut saya juga tidak kalah gila. Dia merawat anak-anak gelandangan yang dianggapnya seperti anak sendiri. Namun, ketika merasa waktunya tepat, dia mengeksekusi anak-anak tersebut untuk tujuan yang sama. Babe Baikuni benar-benar memperlakukan anak-anak jalanan yang dirawatnya seperti ternak. Kasus mereka berdua benar-benar membuat gempar Jakarta saat itu. Bahkan setelah mereka ditangkap, nama mereka seringkali dijadikan ancaman oleh orang tua kepada anak-anak mereka yang bandel, hingga menjadi legenda urban. Kedua orang ini sangat ganas dalam perbuatannya, dan mungkin masih ada korban lain dari tindakan mereka yang belum terungkap. Ini membuat saya berpikir, apakah ada yang menjadi seperti mereka atau melakukan hal serupa namun belum terungkap? Bagaimana pendapat Anda tentang kedua orang ini? Kesimpulan dari kisah Siswanto dan Babe Baikuni adalah cerminan dari sisi gelap manusia yang mengerikan dan kompleks. Siswanto, dengan kejahatannya terhadap anak jalanan di Jakarta Timur, menunjukkan bagaimana kejiwaan yang terdistorsi bisa menghasilkan tindakan yang tidak manusiawi. Meskipun dijatuhi hukuman mati, kematian Siswanto sebelum eksekusi menyisakan pertanyaan tentang keadilan dan konsekuensi nyata atas perbuatannya. Sementara itu, Babe Baikuni menambah dimensi lain ke dalam kisah ini dengan penampilannya yang terlihat peduli terhadap anak-anak gelandangan. Tetapi di balik kedok itu, ia melakukan kejahatan yang sama mengerikan dengan motif yang tidak kalah mengerikan. Hukumannya seumur hidup menggarisbawahi kompleksitas dalam menilai kejahatan dan tujuan di baliknya. Kisah mereka berdua tidak hanya mencerminkan kekerasan dan kejahatan yang ekstrim, tetapi juga menyoroti kompleksitas psikologi manusia dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat. Mereka tidak hanya menjadi narapidana dalam sejarah kriminal Jakarta, tetapi juga meninggalkan jejak yang dalam pemikiran kolektif tentang kejahatan, keadilan, dan perjuangan untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan.